Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Tadi saya sudah menjelaskan tentang perkuliahan tahap pertama, yang mana pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8 ujian tengah semester. Selanjutnya saya akan menjelaskan CPMK untuk pertemuan ke-9 sampai pertemuan nanti saat ujian akhir semester. Teman-teman akan mendapatkan apa saja dan bagaimana indikator penilaiannya. Yang pertama, pertemuan ke-9 kita sudah mulai masuk ke tahap di mana teman-teman mulai berkenalan dengan apa itu yang disebut sebagai artikel ilmiah, kemudian jurnal yang menerbitkannya. Tetapi di sini teman-teman masih menggunakan contoh iklan sebagai objek penelitian bahasanya. Nah, yang pertama adalah teman-teman diminta untuk menentukan topik penelitian bahasa iklan. Jadi kita akan melakukan penelitian yang mana eh, penentuan minggu ini adalah menentukan topik tentang penelitian dalam bahasa iklan. Kemudian indikator penilaiannya, mahasiswa dapat mengidentifikasi, memahami area spesifik dalam bahasa iklan, kemudian merumuskan pertanyaan penelitian, menjelaskan alasan pemilihan topik penelitiannya. Tentu di sini nanti karena teman-teman masih semester awal, akan ada pendampingan dari dosen untuk menentukan topik-topik dan pertanyaan dalam setiap permasalahan penelitiannya. Mulai agak banyak ya ini CPMK, sub CPMK dan indikator penilaiannya. Kemudian kriteria dan teknik penilaiannya adalah ini dilaksanakan secara berkelompok. Jadi mulai pada pertemuan ke-9 sampai pertemuan akhir, ini semuanya sudah berkelompok. Jadi di pertemuan ini saya akan membagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian secara kelompok, mahasiswa akan menjelaskan topik yang dipilih, dan ini dilaksanakan secara terbuka. Diskusinya dilaksanakan secara terbuka. Pertemuan ke-10, di sini mahasiswa mulai melakukan pencarian dan pengambilan data bahasa iklan, baik itu dari YouTube, dari televisi, tapi paling mudah adalah melalui YouTube karena sudah ada rekamannya ya. Kemudian penilaiannya yaitu mahasiswa dapat merancang strategi pencarian yang efektif untuk mengumpulkan data, mengidentifikasi sumber data, menggambarkan metode pengambilan datanya seperti apa. Tentu di sini nanti akan didampingi oleh dosen dalam penelitiannya. Nah, di tahap akhir, di sini teman-teman tahu desain instrumennya seperti apa, evaluasi untuk mencari dan mengumpulkan data, kemudian kemampuan mahasiswa untuk menjelaskan mengapa instrumen tersebut efektif dan relevan. Ini untuk pertemuan ke-10. Pertemuan ke-11, di sini mahasiswa diminta mampu mengklasifikasikan data secara sistem tabulasi. Tadi kan teman-teman sudah mencari data nih di pertemuan ke-10. Nah, data-data yang sudah terkumpul tidak mungkin bisa digunakan semua. Nah, teman-teman nanti akan mengklasifikasi kira-kira data mana saja yang bisa digunakan dan cocok untuk penelitian. Ini juga dilakukan secara berkelompok. Nah, kemudian mahasiswa, indikator penilaiannya adalah mampu mengklasifikasikan data bahasa iklan, dapat membuat sistem tabulasi, mengidentifikasi pola atau tren dalam data tersebut, dan menghubungkan dalam tujuan penelitian. Tentu ini nanti juga akan didampingi oleh dosen pendamping atau dosen bahasa Indonesia. Kemudian tabulasi data, kriteria dan teknik penilaiannya adalah berupa tabulasi data dan teori penelitian. Akan ada penilaian, kelengkapan dan keakuratannya seperti apa, kemudian evaluasi kemampuan mahasiswa dalam mengaitkan hasil tabulasi dengan teori-teori yang relevan. Pertemuan ke-12 yaitu pembahasan sesuai dengan teori yang dipakai dalam penelitian. Mahasiswa mampu membahas dan menganalisis data-data yang sudah dikumpulkan, yang sudah ditabulasi, kemudian teori yang dipilih, kemudian nanti akan dibahas dan dianalisis. Di sini indikator penilaiannya adalah menjelaskan hasil analisis dalam bahasa Indonesia, menghubungkan temuannya. Tadi mahasiswa kan sudah melakukan mencari data nih, temuannya apa saja, dan menghubungkannya dengan teori, memberikan interpretasi atau pendapat. Kenapa teman-teman menganalisis iklan tersebut dengan teori tersebut. Nah, kemudian mahasiswa melakukan presentasi eksplanasi di mana penilaian kualitas presentasi dilihat bagaimana teman-teman akan melakukan presentasi
hasil dari pembahasan tersebut, tapi masih dalam bentuk eksplanasi. Kemudian dilakukan evaluasi. Selanjutnya pertemuan ke-13, teman-teman di sini diminta untuk sudah menyusun laporan dalam penelitian tersebut sesuai format penulisan yang sudah ditentukan. Formatnya nanti akan saya jelaskan di setiap pertemuannya. Nah, formatnya biasanya menyesuaikan dengan jurnal atau OJS yang akan kita gunakan. Selanjutnya, indikator penelitiannya adalah tentu mahasiswa dapat menyusun laporan sesuai dengan gaya selingkung. Gaya selingkung itu adalah gaya penulisan. Kemudian struktur penulisannya pun juga lengkap, mulai dari pendahuluan, yaitu latar belakang, kemudian rumusan masalah, metodologi penelitian, landasan teori, hingga ke pembahasan dan analisisnya. Kemudian selanjutnya nanti kriteria penilaiannya adalah saya akan melihat bagaimana struktur laporannya, sudah lengkap atau belum, visualisasi datanya sudah tampak atau belum, tentu adalah kualitas tulisannya sesuai ejaan yang berlaku atau tidak, ejaan yang disempurnakan. Ingat, tadi di awal saya menjelaskan bahwa ada banyak kasus mahasiswa tingkat akhir sering sekali revisi. Karena apa? EYD, ejaan yang disempurnakannya tidak sesuai. Strukturnya bagus, visualisasi datanya bagus, analisisnya bagus, topiknya bagus, tetapi ketika teman-teman menulis ejaannya tidak tepat, akan revisi. Percuma teman-teman pintar melakukan penelitian, tetapi ketika menulisnya jeblok, ya sudah, selamat berpusing-pusing dengan revisian. Oke. Selanjutnya pertemuan ke-14 dan 15 adalah presentasi kelompok. Jadi teman-teman akan mempresentasikan hasil penelitian teman-teman, mempertanggungjawabkan hasil penelitian teman-teman di depan publik, di depan publik akademik. Ini yang disebut sebagai salah satunya etika akademik. Nanti teman-teman akan melaporkan hasil analisis penelitian teman-teman kepada publik. Itu pertemuan ke-14 dan ke-15. Nah, hal ini sekaligus akan menjadi penilaian di ujian akhir semester. Jadi, ujian akhir semester tidak ada ujian tulis. Ujian akhir semester adalah artikel ilmiah yang tadi sudah teman-teman susun dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-16. Semoga teman-teman memahami ini dengan baik. Silahkan bisa dipersiapkan dengan baik dari sekarang apa saja hal-hal yang harus teman-teman lakukan, harus teman-teman kerjakan selama 16 kali pertemuan nanti kita belajar. Silakan dicatat jika ada hal-hal yang mungkin tidak dimengerti atau kurang dimengerti, nanti bisa ditanyakan saat kita tatap muka atau kita Zoom secara langsung. Mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.